berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita senantiasa diberi kekuatan lahir dan batin, kesehatan jasmani dan rohani, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama, yaitu melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah di masjid yang kita banggakan ini, yaitu di Masjid Islamic Center Kabupaten Kutai Barat. Dan kita bisa mengikuti bersama-sama pengajian setelah menjalankan ibadah sholat maghrib. Harapan kita mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa mendatangkan kemanfaatan, kemaslahatan, keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita mulai dengan membaca umul kitab. Mudah-mudahan niat dan maksud kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila mu'alif hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini sampai pada yaitu wassalatu ala rasulihi asrabil khalqi wal bariyat. Artinya wassalatu doa sholawat atau rahmat ta'zim, mudah-mudahan terlimpahkan kepada utusannya Allah ala rasulihi asrafil khalqi wal bariyat, utusannya Allah yaitu baginda Rasul, itu adalah lebih mulianya ciptaan Allah secara mutlak. Wal bariyat ini maknanya juga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalatu ayil atbu, artinya doa sholawat itu adalah rahmat ta'zim atau belas kasihan minallahi wa min ghairihi, baik itu dari Allah maupun dari selainnya Allah. Jadi di sini disebutkan bahwasanya doa sholawat itu bisa datangnya dari Allah maupun selainnya Allah. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mendoakan sholawat terhadap Rasulullah. Kalau kita ini terbiasa membaca sholawat, jadi apalagi kalau pas namanya Rasulullah itu disebutkan Muhammad, makanya kita membaca sholawat. Allahumma sholli alaihi. Di sini disebutkan juga Allah itu juga bersolawat kepada baginda Rasul. Nah, ini dijelaskan di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya Allah, yusalluna 'alan nabi, membaca sholawat kepada nabi. Jadi Allah itu ya bersolawat, malaikat juga membaca sholawat. Jadi Allah bukan hanya memerintahkan kepada hambanya untuk bersolawat kepada nabi, tapi Allah pun sendiri itu juga membaca sholawat. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita diperintahkan orang-orang yang beriman ini untuk membaca sholawat, mendoakan sholawat
dan mendoakan keselamatan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang perlu kita garis bawahi bahwasanya perintah Allah shollu ala nabi, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu shollu wasallimu taslima. Ini Allah memerintahkan kepada kita untuk membaca sholawat. Maka hukum membaca sholawat ini adalah hukumnya apa? Wajib. Kebanyakan ulama mengatakan membaca sholawat ini hukumnya wajib. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan hukumnya sunnah. Tapi kalau menurut madhab Syafi'i, ini madhab yang kita ikuti, itu hukumnya wajib. Kapan wajib dilakukan membaca sholawat? Kalau menurut madhab Syafi'i, wajibnya itu adalah ketika sholat, tepatnya adalah ketika tahiyat akhir, di antara tasyahud dan salam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini hukumnya wajib. Kalau menurut madhab Syafi'i, hukumnya membaca sholawat itu wajib, yaitu ketika tasyahud akhir atau tahiyat akhir, yaitu di antara tasyahud dan mengucapkan salam. Selain itu adalah hukumnya sunnah. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya membaca sholawat ini adalah wajib secara mutlak. Ini kebanyakan diikuti oleh ulama-ulama yang mengikuti madhab Hanafiyah. Ada juga yang mengatakan bahwasanya hukumnya itu wajib. Wajibnya itu seperti membaca kalimat tauhid atau asyhadu alla ilaha illallah, yaitu ketika sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Jadi membaca sholawat ini adalah merupakan suatu ibadah. Karena apa? Diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca sholawat ala rasulihi yaitu terhadap kepada utusannya Allah. Ila kafatil khalqi, maksudnya utusan di sini adalah Rasulullah itu diutus kepada segenap seluruh ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Asrafil khalqi wal bariyat. Jadi Rasulullah ini adalah lebih mulianya makhluk. Yang dimaksud makhluk di sini adalah kullu ma aujadahu Allahu ta'ala ala takdirin aujabatul hikmah, yaitu tiap-tiap sesuatu yang diwujudkan Allah, tiap-tiap sesuatu yang diadakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana sesuatu tersebut tentunya mendatangkan hikmah. Jadi apa yang diciptakan oleh Allah, yang diwujudkan oleh Allah di permukaan bumi ini semuanya mendatangkan ada hikmahnya, tidak sia-sia, walaupun sekecil apapun. Walaupun istilahnya itu sekarang masa pandemi corona, corona itu kan ada, kecil, tidak bisa kelihatan, tentu bisa dilihat apabila memakai alat, pembesar. Itu pun tentunya karena itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu mendatangkan hikmah. Ada hikmah di balik itu semuanya. Ma khalaqta hadza batila, dijelaskan oleh Allah bahwasanya semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini tidak ada yang sia-sia. Semuanya ada hikmahnya, semuanya ada faedahnya, semuanya ada manfaatnya.
wal bariyat ayil makhluqati mutlaqon awil lati fil ardi. Yang dimaksud bariyat ini adalah semua ciptaan Allah secara mutlak, atau bisa diartikan adalah ciptaan-ciptaan Allah yang khusus ada di muka bumi ini. Jadi intinya adalah bahwasanya Rasulullah SAW itu merupakan ciptaan Allah, abdalu khalqillahi kullihim, yaitu lebih utamanya makhluknya Allah secara keseluruhan. Itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ya min atil muradib au min atil khosi ala am. Lapat bariyat diatopkan, disandarkan kepada lapat kholki, ini adalah atop muradib, artinya menyandarkan lafat yang lafat itu disandarkan terhadap lafat lain yang artinya juga sama, tapi lafadznya berbeda, tapi artinya sama atau sinonim. Jadi menyandarkan lafadz terhadap lafadz yang artinya itu adalah sama. Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abdul khalqillahi kullihim. Hadihi ayil mustakhdirati fi dihni. Ini apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, mengatakan bahwasanya apa yang terlintas di dalam hati ini adalah munabbihatun alal istidati liyaumil ma'ad, yaitu pepiling atau sesuatu yang mengingatkan, yaitu perlunya persiapan untuk menghadapi hari kembali. Artinya ay alat ta'ahubi li ajli waqti ruju'i ila Allahi ta'ala. Artinya persiapan, siap-siap untuk menghadapi kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna minha ayil munabbihat ma yakunu masna ay yaujaini wa minha ma yakunu sulasian ilal asrah. Jadi dalam kitab ini nanti, atau kitab munabbihat alal istidati yaumil ma'ad, itu isinya adalah ada kalanya berjodoh-jodoh dua-dua, ada kalanya 3 perkara sampai 10. Wa jumlatul maqalat mi'atani wa arba'ata asyara. Jumlahnya makalah-makalah yang ada di dalam kitab ini itu jumlahnya adalah ada 214. Wal akhbaru khamsatun wa arba'una, hadisnya itu ada 45. Wal bawaki asarun, selainnya itu adalah dawuh-dawuhnya para sahabat, dawuh-dawuhnya para tabi'in. Jadi selain hadis, isinya ini adalah makalah-makalah atau dawuh-dawuhnya, perkataan-perkataannya para sahabat maupun para tabi'in. Jadi kalau yang dimaksud akhbar itu adalah apa yang dikatakan oleh Rasulullah, baik itu berupa tindakan maupun perkataan maupun dari takririyah, penetapan dari Rasulullah SAW. Jadi kadang-kadang sahabat itu bertanya, wahai Rasul, apakah ini boleh? Tapi Rasulullah pun diam saja. Atau sahabat itu melakukan sesuatu, Rasul diam saja, ya. Tidak melarang juga tidak memerintah. Itu namanya takrir. Jadi apa yang datang dari Rasulullah min qaulin au fi'lin au takririn, itu namanya hadis atau akbar. Tapi kalau datangnya itu dari sahabat, itu namanya apa? Asar. Jadi sahabat itu adalah orang-orang yang hidup di masa Rasulullah dan pernah melihat Rasulullah, bertatap muka terhadap Rasulullah, walaupun tidak
berbincang-bincang, tapi pernah melihat Rasulullah. Orangnya ini beriman dan mati dalam keadaan membawa iman. Ini dinamakan apa? Sahabat. Nah, kemudian generasi setelah sahabat ini namanya tabi'in. Tabi'in itu adalah orang-orang yang pernah hidup di masa sahabat tapi belum pernah melihat Rasulullah. Tidak pernah hidup di masa Rasulullah. Hidupnya itu adalah di masa sahabat. Nah, ini namanya tabi'in. Kemudian ada generasi lain selain itu, ya kan? Selanjutnya yaitu tabi'in. Itu adalah generasi yang pernah hidup bersama tabi'in, tidak pernah hidup di masa zaman sahabat. Itu namanya apa? Tabi'in. Nah, kemudian apa yang disampaikan daripada sahabat dan tabi'in atau tabi'in ini namanya apa? Asar. Jadi kalau apa yang disampaikan Rasulullah itu namanya hadis atau akhbar. Kalau yang disampaikan apa sahabat tabi'in itu namanya asar. Ini penting karena apa? Karena hadis itu bisa dianggap sahih, ya kan? Itu ada ukurannya, ya. Rawinya itu sampai nyambung. Kalau nggak nyambung, mengkotek, ini tidak bisa dikatakan sahih. Kalau ahli hadis ini paham masalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anal ana uritu at-tabaruka. Wa ana dan saya. Ini maksudnya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Al-ana pada sekarang ini uritu at-tabaruka, saya menginginkan mendapatkan keberkahan bi'ityani hadisaini syarifaini, dengan menyampaikan dua hadis syarifaini yang mulia keduanya, jalilaini yang agung keduanya. Wal hadisul awal ajayani bihi al-alamah. Hadis yang pertama, Syekh Nawawi Al-Bantani itu diberi ijazah seorang yang benar-benar alim, yaitu Syekh Muhammad Khatib Asyami Sumal Madani Al-Hambali, wawa Ibnu Usman Ibnu Abbas Ibnu Usman an masyayikhihi muttasilan ila Abidarin. Kalau Abidar ini adalah sahabat radhiyallahu an. Abidar itu ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi, yaitu sesuatu yang riwayatnya dari Rasulullah itu adalah dari an rabbihi, yaitu dari Tuhannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ini adalah namanya apa? Hadis qudsi. Jadi hadis itu kalau rawinya itu nyampe terhadap Rasulullah, kemudian tidak terputus berhenti pada Rasulullah, tapi masih ada lagi, yaitu dari Allah, ya kan? Ini namanya apa? Hadis qudsi. Hadis qudsi itu artinya adalah maknanya itu dari Allah, tapi redaksinya itu dari baginda Rasul. Itu bedanya dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu maknanya, maksud artinya itu dari Allah, tapi redaksinya juga dari Allah. Tapi kalau hadis qudsi itu adalah redaksinya dari Rasulullah, tapi maknanya itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadits qudsi ini adalah redaksinya itu adalah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya itu adalah
isinya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya seperti apa? Yaitu ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani ini sebelum menyarai kitab karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, terlebih dahulu dalam mukadimahnya menyampaikan 2 hadis. Ini harapannya adalah mendapatkan keberkahan dari 2 hadis tersebut. 2 hadis yang sangat mulia, 2 hadis yang sangat agung. Hadis tersebut adalah hadis qudsi, yaitu maknanya itu dari Allah, redaksinya itu dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dzulma, sesungguhnya aku mengharamkan perbuatan dolim ala nafsi terhadap diriku, wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan saya jadikan perbuatan dolim tersebut itu perbuatan yang dilarang di antara kamu sekalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kamu sekalian saling menganiaya, saling berbuat dolim. Jadi perbuatan dolim atau menganiaya itu adalah perbuatan yang diharamkan. Allah Subhanahu wa ta'ala pun itu tidak berbuat dolim. Itu banyak ayat yang menjelaskan seperti itu. Wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Wa ma rabbuka bidzalamil abid. Tuhanmu tidak menganiaya hamba-hambanya. Jadi Allah ini tidak menganiaya. Kalau kita berbuat suatu amal, insya Allah nanti akan diberi pahala. Pahalanya itu tidak dikurangi oleh Allah. Bahkan karena Allah itu sifatnya adalah murah, pahalanya itu bisa ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dikurangi, tapi bisa ditambah oleh Allah. Allah tidak menganiaya hambanya. Nah kemudian kalau ada pertanyaan, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak menganiaya hambanya, lah bagaimana kalau ada seorang hamba yang dibunuh, ada seorang hamba yang mati? Itu kan pekerjaan Allah. Apakah itu tidak perbuatan aniaya? Tentu itu adalah tidak. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai sifat muridan, ya kan? Mempunyai sifat menghendaki sesuatu, kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak terbatas. Wallahu fa'alun lima yurid, ya kan? Allah itu akan mengerjakan sesuatu sesuai dengan kehendaknya, tidak ada yang membatasi. Jadi umpama mau menghendaki membunuh, itu memang kerjaannya Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu. Yuhyi wa yumit, membunuh juga menghidupkan. Itu tidak termasuk zalim. Karena Allah itu tidak dibatasi. Kalau kita masih dibatasi, manusia ini dibatasi. Masih taklif, artinya apa? Dibatasi taklif itu. Ada perintah yang harus dikerjakan, ada larangan yang harus ditinggalkan. Kalau perintah itu harus dikerjakan kemudian tidak dikerjakan, berarti dolim, menganiaya diri. Ada larangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus ditinggalkan kemudian tidak ditinggalkan, ini berarti dolim, menganiaya diri. Nah, makanya kita sering membaca doa Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Karena kita ini sebagai manusia ini sering melakukan
aniaya, baik itu menganiaya terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain. Solusinya agar supaya perbuatan kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus sering membaca istighfar. Sebesar apapun perbuatan aniaya kita, dosa-dosa yang kita lakukan, kalau kita mau bertobat, ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza fa'alu fahisatan, orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang keji. Fahisah di sini dalam tafsir Jalalain itu di sana ditulis aizina, maksudnya melakukan hubungan badan yaitu terhadap wanita yang tidak halal, yang tidak dihalalkan, atau zina, kumpul kebo istilahnya. Audolamu angkusahum, atau menganiaya diri. Di dalam kitab tafsir Jalalain, audolamu itu ditulis itu seperti hanya mencium. Kita pacaran umpama ya, umpama pacaran belum halalnya dicium, ya kan? Itu dolamu angkusahum. Perbuatan-perbuatan dosa karena ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dilaksanakan ini agama datang untuk memberi solusi. Solusinya apa? Tastaghfaru waha, ya kan? Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha, ingat terhadap Allah. Kalau sudah ingat terhadap Allah, oh ini perbuatan maksiat, ini perbuatan mungkar. Kalau sudah ingat kepada Allah, fastaghfaru lidunubihim, membaca istighfar. Ya Allah, mudah-mudahan khilaf saya ini diampuni. Kepada Allah, minta ampunnya kepada Allah. Karena apa? Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita minta ampun itu harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat selanjutnya agar supaya taubat kita diterima oleh Allah, istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walam yusiru ala ma fa'alu, tidak diulangi lagi. Walam yusiru, tidak diulangi lagi. Ala ma fa'alu, sesuatu yang sudah dikerjakan, maksiat kemungkaran yang sudah dilakukan, jangan diulangi lagi. Kalau kepingin dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan diulangi. Itu syaratnya. Kalau mengerjakan kemudian istighfar, nanti diulangi lagi. Istighfar lagi, diulangi lagi, ya kan? Akhir itu nanti kemudian nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya untung. Tapi kalau belum istighfar kemudian dicabut, ya kan? Ya itu gagal, itu namanya. Maka syaratnya orang taubat walam yusiru ala ma fa'alu, yaitu tidak diulangi lagi. Wa hum ya'lamun. Syaratnya yang terakhir bahwasanya perbuatan dosa itu diyakini itu adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus meyakini perbuatan itu larangan Allah, jangan dianggap halal. Orang itu kalau membunuh orang, Pak, ya, dan dia meyakini bahwasanya perbuatan membunuh itu halal, itu sama dengan musyrik, sama dengan dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masih berkeyakinan bahwasanya membunuh itu adalah tidak halal, haram karena khilaf, kemudian tobat, itu masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau salah kita itu terhadap Allah, tapi kalau salahnya itu terhadap sesama manusia, ini ada ditambah syaratnya, itu syaratnya ditambah.
Kalau pengen tobatnya itu diampuni oleh Allah. Kalau utang itu dibayar. Kalau mencuri dikembalikan. Mengambil barangnya orang lain itu harus dikembalikan. Kalau kita itu pernah mencaci maki, mengolok-olok, itu harus minta maaf. Ini ditambah seperti itu. Ya, ada tambahannya. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Perbuatan zalim atau wat'u syai'in bi ghairi mahalihi, menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, itu adalah perbuatan zalim. Perbuatan zalim, aniaya, baik itu menganiaya diri kita maupun menganiaya terhadap orang lain, ini perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berbuat yang tidak pas, yang tidak seharusnya, itu zalim. Kita dipasrai, ya kan, diberi amanah tidak sesuai, itu namanya juga zalim. Nah, ini. Kemudian ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahtuni ahdikum. Ya ibadi wa ya hamba-hambaku, kullukum dhalun, kamu sekalian pada hakikatnya adalah sesat. Jadi kita semuanya makhluk ini hakikatnya adalah sesat. Illa man hadaituhu, kecuali yang saya beri petunjuk, yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastahduni ahdikum, maka mohonlah petunjuk terhadapku, maka niscaya akan aku beri petunjuk. Makanya setiap kita sholat wajib membaca surah Fatihah. Di dalam surah Fatihah ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu artinya apa? Ya Allah, kita semua ini mudah-mudahan kau beri petunjuk. Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Itu sholat itu doanya ada kalanya itu kadang-kadang doa bersama-sama. Ihdinas siratal mustaqim itu kan nunnya itu mutakalim ma'al ghair. Kalau bahasa Indonesianya kita, berarti kadang-kadang kita ini harus hidup bersama-sama, membangun negara bersama-sama, membangun daerah bersama-sama, kita membangun keluarga juga bersama-sama. Tapi ada kalanya kita harus hidup untuk memikirkan diri sendiri. Rabbi birli warhamni wajuburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu ani. Rabbi birli, ya Allah, mudah-mudahan kau ampuni dosa-dosaku. Saya ini mutakalim wahdah, artinya untuk dirinya sendiri. Jadi ini cerminan daripada hidup. Hidup itu ada kalanya itu untuk orang banyak, ngurusi organisasi. Ya, ngurusi organisasi ya penting, karena untuk orang banyak. Ada kalanya hidup itu untuk dirinya sendiri. Boleh ngurusi organisasi, ngurusi negara, tapi jangan sampai juga lupa ngurusi dirinya sendiri. Ya kan? Ngurusi dirinya sendiri, ngurusi orang banyak, tapi lupa sholat. Padahal sholat itu kewajiban untuk dirinya sendiri. Jadi kita ini semuanya hakikatnya adalah orang-orang yang sesat, kecuali orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bisa mendapatkan hidayah ini datangnya adalah dari Allah. Makanya hidayah ini harus kita syukuri. Kita bisa sholat, ini adalah hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah. Kita bisa amal soleh, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu marilah kita sesering mungkin kita selalu berdoa, minta hidayah, minta petunjuk, jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan. Nanti
pada suatu saat waktu yang lain akan kita sambung kembali. Mudah-mudahan ada manfaatnya, yang pada intinya adalah kita ini merupakan manusia yang mendapatkan kewajiban, yaitu taklif, yaitu berupa perintah dan larangan. Jadi isinya agama adalah imtisalul awamir wajtinabi nawahi, nurut tunduk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi isinya agama itu cuma itu, yaitu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Kalau sudah menjalankan perintah, menjauhi larangan, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menggolongkan kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan yaitu kebahagiaan, baik itu lahir maupun batin, di dunia maupun di akhirat. Karena hanya orang-orang yang beriman yang diberi ketenangan, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dunia maupun di akhirat. Kami akhiri, kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.